Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di mana pada tahapan ini kita sudah mendekati tahapan akhir pada proses pembuatan laporan keuangan dari PT Sejahtera. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal penutup ya. Jadi jurnal penutup ini akan kita gunakan untuk menutup akun-akun sementara sehingga pada akhir periode nanti akan menyisakan saldo akun real yang tersisa pada pembuatan neraca saldo setelah adanya penutupan ini. Oke, untuk membuat jurnal penutup, yang pertama kita akan coba tutup akun-akun pendapatan ya. Jadi jurnal penutup ini kita akan gunakan untuk menutup akun-akun pendapatan dan akun beban. Di mana akun pendapatan dan beban itu disebut sebagai akun sementara yang harus kita tutup pada akhir periode. Sehingga nanti saldonya pada akhir periode itu akan menunjukkan saldo nol pada setiap akun-akun sementara ini. Oke, untuk pembuatan jurnal penutup ini kita bisa gunakan dokumen sumbernya kita bisa gunakan dari neraca lajur ya yang sebelumnya sudah kita selesaikan, di mana akun-akun pendapatan dan beban itu terdapat pada nama-nama akun mulai dari kode 4 sampai kode 9. Nah, nama-nama akun ini atau saldo-saldo akun inilah yang akan kita tutup saldonya. Oke, baik, yang pertama kita langsung saja. Yang pertama kita akan coba tutup untuk nama-nama akun saldo yang berhubungan dengan pendapatan. Oke, dari kode 4 sampai kode 9 ini akan kita tutup ya. Dimana untuk nama-nama akun yang berhubungan dengan akun pendapatan ini kita bisa lihat di neraca lajur kolom income statement ini. Oke, berarti inilah akun-akun yang akan kita tutup. Oke, jadi sekali lagi dokumen sumber yang kita gunakan untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban, ini kita bisa gunakan dokumen atau laporan neraca lajur yaitu kolom income statement atau kolom laba rugi ini. Ya, inilah data-data saldo akun yang akan kita tutup. Oke, saya kasih tanda warna merah sini. Oke, dimana untuk kita ketahui bahwa di neraca lajur kolom income statement atau kolom laba rugi ini, di sini untuk saldo yang terdapat di sebelah kredit ini berarti adalah akun-akun pendapatan atau inilah saldo pendapatan. Sehingga untuk menutup saldo pendapatan atau saldo akun yang berhubungan dengan pendapatan, berarti inilah akun-akun yang akan kita tutup. Yang pertama ada sales, kemudian ada freight collected, ada late fees collected, kemudian ada purchase discount, kemudian ada interest income dan ada dividend income. Inilah akun-akun pendapatan yang akan kita tutup. Oke, cara menutup akun-akun pendapatan ini yang pertama adalah kita masuk ke jurnal penutup. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 31. Jangan lupa penanggalan untuk membuat jurnal penutup itu adalah selalu tanggal 31. Oke, jurnal penutup ini bisa dikatakan sebagai jurnal pembalik. Artinya perhatikan di sini di neraca lajur akun pendapatan ada di sisi kredit. Oke, ada di sisi kredit, sehingga pada saat kita tutup di jurnal penutup maka saldo kredit itu kita letakkan di sisi debit ya. Jadi nama-nama akunnya kita letakkan di sisi debit seperti ini. Oke, mulai dari sales, freight collected sampai dividend income sesuai data yang ada di neraca lajur ini. Oke, 1 2 3 4 5 6 ada 6 akun yang berhubungan dengan pendapatan. Ada sales, ada freight collected, ada late fees collected, ada purchase discount, kemudian ada interest income dan ada dividend income. Oke, kita masukkan di sini 1 2 3 4 5 6 ada 6 akun. Oke, lalu kemudian setelah nama akunnya ini sudah kita masukkan nilainya di sini. Oke, di sini kita masukkan nilainya mulai dari sales sampai ke dividend income ini. Kita masukkan di sisi debit karena di neraca lajur itu ada saldo di sisi kredit, sehingga karena ini jurnal penutup maka kita balik, kita letakkan di sisi debit seperti ini. Oke, lalu kemudian akun yang akan kita gunakan untuk menutup adanya pendapatan ini adalah akun ikhtisar laba rugi atau biasa disebut dengan income summary. Nah, jumlah untuk income summary itu adalah akumulasi dari seluruh nilai pendapatan ini. Oke, ini kita jumlahkan, kita letakkan di akun income summary. Oke, sebesar 766.879.000. Ini untuk income summary-nya. Lalu kemudian untuk post ref ini kita bisa masukkan atau kita gunakan untuk menulis kode akun. Ya, masukkan kode akun untuk sales, freight collected, late fees collected sesuaikan yang ada di neraca lajur ini. Oke, sales ini, kemudian freight collected, kemudian ada late fees, kemudian ada purchase discount,
ada interest income dan dividend income. Kita masukkan kode akun ke jurnal penutup di sisi post revenue. Kemudian seperti ini kira-kira hasilnya untuk jurnal yang digunakan untuk menutup akun pendapatan. Ya, jadi pendapatan itu ada sales, freight collected, ada late fees collected, ada purchase discount, ada interest income, dan ada dividend income. Kemudian akun yang akan kita gunakan untuk menutup pendapatan ini kita gunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, seperti itu kira-kira jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan. Lalu selanjutnya setelah akun-akun pendapatan ini sudah kita tutup, maka langkah selanjutnya kita akan tutup saldo dari akun-akun beban. Di mana untuk saldo yang berhubungan dengan akun beban ini kita lihat di kolom income statement ini atau income laba rugi, semua akun yang saldonya di sisi debit ini berarti akun-akun beban. Oke, jadi dari mulai sales diskon ini sampai pada income tax expense ini akan kita tutup seluruhnya. Oke, perhatikan untuk akun beban itu saldonya ada di sisi debit. Sehingga pada saat kita input ke jurnal penutup maka itu akan kita letakkan di sisi kredit karena itu adalah karena untuk jurnal penutup ini kita akan gunakan untuk menutup ya. Kalau menutup berarti dibalik. Sehingga closing entries atau jurnal penutup itu biasa orang menyebutnya sebagai jurnal pembalik seperti itu. Oke, sekarang kita jurnal untuk akun-akun bebannya. Kita gunakan tanggal 31. Kemudian untuk akun-akun beban ini karena di sisi debit maka kita letakkan di sisi kredit. Kita masukkan semua dari sales diskon ini semua kita masukkan di sisi kredit di jurnal penutup. Berarti di sini. Oke, kita tutup, kita letakkan, kita masukkan semua di sisi kredit seperti ini. Ya. Debitnya kita gunakan income summary ini. Jadi jurnalnya untuk menutup adanya akun beban itu adalah income summary pada sales diskon dan seterusnya ini. Itu kira-kira jurnal untuk menutup akun-akun atau saldo-saldo akun beban. Lalu setelah kita masukkan nama-nama akunnya, kita masukkan nilai saldo dari seluruh akun beban ini. Dari sales diskon sampai pada income tax expense ini. Kita lihat di neraca lajur ini. Oke, kita masukkan semua saldo yang ada di sisi debit ini. Masukkan sesuai dengan nama akun masing-masing. Kita masukkan, letakkan di sisi kredit. Ya, di sini. Oke, setelah kita masukkan seperti ini, lalu kita jumlah seluruh akun beban ini. Oke, setelah dijumlah kita letakkan pada akun income summary atau letakkan di sisi debit jumlah seluruh beban ini. Sehingga di sini jurnalnya adalah income summary, besarnya adalah 649.921.995 pada sales diskon, sales return, cost of goods sold dan seterusnya ini. Oke, ini adalah jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan atau jurnal yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita menutup akun seluruh pendapatan atau kita menutup seluruh akun-akun pendapatan, di mana untuk menutup akun pendapatan di sini yaitu akun pendapatan kita letakkan di sisi debit karena saldo normal pendapatan ini di sisi kredit, sehingga pada saat masuk di jurnal penutup maka saldonya ini kita balik menjadi di sisi debit. Kreditnya kita gunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Sebaliknya dengan akun-akun beban, saldo normal akun beban itu ada di sisi debit. Nah, sehingga pada saat masuk di jurnal penutup maka akunnya ini kita balik, kita letakkan di sisi kredit. Nah, debitnya kita gunakan income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, seperti itu kira-kira jurnal untuk menutup akun pendapatan dan akun beban. Oke, setelah akun pendapatan dan akun beban ini sudah kita tutup, ya, yang kita lihat ini akun pendapatan ini sudah kita tutup semua, kemudian akun beban ini pun sudah kita tutup semua, maka selisih antara saldo pendapatan ini, ya, selisih antara saldo pendapatan dan saldo beban ini atau disebut sebagai laba bersih ini, laba ini harus kita tutup juga. Oke, adanya laba usaha otomatis di sini akan menambah return earning atau laba ditahan. Ya, otomatis akan menambah adanya saldo return earning atau laba ditahan. Nah, jurnal untuk menutup adanya laba ini, di mana laba ini didapat dari selisih pendapatan dan beban, maka jurnal yang akan kita gunakan untuk menutup pendapatan itu adalah
Oke, kita masukkan tanggalnya dulu. Jurnalnya karena laba itu akan menambah laba ditahan atau return earning, maka otomatis return earning ada di sisi kredit karena saldo normalnya dari laba ditahan itu ada di sisi kredit. Maka untuk debitnya kita gunakan akun income summary atau selisih laba rugi. Jadi selisih income summary pendapatan ini dengan selisih income summary di beban, maka otomatis karena banyak pendapatan, maka otomatis income summary di pendapatan kita balik menjadi di debit. Karena income summary di pendapatan tadi ada di sisi kredit, karena saldonya lebih banyak, maka pada saat menutup adanya selisih antara pendapatan dan beban itu, income summary kita letakkan di sisi debit. Kreditnya adalah return earning atau laba ditahan. Karena selisih laba ini otomatis akan masuk ke dalam laba ditahan. Oke, nilainya kita ambil dari neraca lajur atau dari laba bersih ini 125.957.005 rupiah. Ini nilai yang akan kita tutup ya. Jadi saldo dari laba itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah setelah kita menutup laba, yang terakhir kita lihat di neraca lajur di sini. Di sini ada dividen. Oke, ada dividen. Dividen ini adalah pembagian hasil atau pembagian dari laba usaha kepada pemilik saham. Ya, di sini perhatikan dividen ada saldonya di sisi debit. Oke, ada di sisi debit ini. Kita di kolom neraca ini. Ada di sisi debit. Oke, sekarang karena akan kita tutup, maka dividen ini kita letakkan di sisi kredit di jurnal penutup. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya. Oke, dividen kita letakkan di sisi kredit. Debitnya karena dividen itu adalah pembagian laba usaha kepada pemilik saham, maka otomatis adanya dividen itu akan mengurangi nilai laba ditahan. Sehingga untuk debitnya kita gunakan akun laba ditahan. Oke, nilainya nominalnya adalah sesuai dengan yang di neraca lajur tadi, dividen sebesar 40 juta. Sehingga adanya dividen ini otomatis akan mengurangi nilai laba ditahan. Seperti itu. Jurnalnya adalah return earning pada dividen sebesar 40 juta. Oke, seperti itu kira-kira jurnalnya dari PT Sejahtera untuk jurnal penutup. Untuk jurnal yang untuk menutup pendapatan tadi sudah yang pertama kita gunakan seperti ini. Jurnalnya bunyinya kira-kira, kemudian kita sudah tutup seluruh akun-akun beban. Yang terakhir kita sudah menutup adanya saldo laba di sini ya, selisih antara pendapatan dan beban sudah kita tutup. Yang terakhir kita juga sudah menutup adanya dividen ini. Sehingga setelah sudah kita jurnal semua, kita akan jumlahkan kolom debit dan kredit. Di sini diperoleh nilai untuk debit dan kreditnya adalah 1.573.758.000. Seperti itu kira-kira jurnal penutup dari PT Sejahtera. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan besok untuk posting ke buku besar dari adanya penutupan ini. Kemudian dari adanya posting ke buku besar, besok kita pun akan buat coba untuk trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.